Perkenalkan, nama saya Milen Monangano, NIM saya 072002100007. Saya dari Prodi Teknik Geologi Universitas Trisakti angkatan 2021. Mengapa saya memilih kuliah di Trisakti? Yang pertama, fasilitas yang dimiliki cukup lengkap dan baik. Yang kedua, posisinya itu terletak di ibu kota yang strategis dan dekat dengan pusat perusahaan-perusahaan energi nasional dan swasta. Yang ketiga, banyak MOU kerjasama baik dengan lembaga pemerintah ataupun swasta nasional dan internasional, juga dengan PT di Indonesia dan luar negeri. Dan yang terakhir, karena Prodi Teknik Geologi Usakti merupakan satu-satunya prodi teknik geologi swasta yang memiliki akreditasi A. Akreditasi A bisa membantu juga sebagai syarat dari melamar kerja, terutama CPNS, dan juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh lagi mengenai geologi, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan geologi. Menurut Wikipedia, geologi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan segala isi di dalamnya, dan orang yang mempelajari geologi disebut geologis. Kemudian, apa aja sih yang dipelajari dalam geologi? Seperti yang kita ketahui dari pengertiannya, dalam geologi kita akan mempelajari mengenai struktur bumi, dari kerak bumi sampai ke dalam inti bumi yang sangat panas. Kita juga akan mempelajari mengenai sejarah terbentuknya bumi, mempelajari batu-batuan yang terdapat di permukaan bumi, mempelajari mineral-mineral yang terdapat dalam bumi yang salah satunya adalah berlian, termasuk mempelajari tentang minyak, gas, bumi, dan ekosistem yang ada di lautan. Dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari di dalam geologi. Kemudian, seberapa luas sih cakupan pekerjaan dari seorang geologis itu? Cakupan pekerjaan seorang geologis itu sangat-sangat luas. Seorang geologis bisa bekerja di dalam perusahaan minyak bumi, perusahaan batu bara, perusahaan energi terbarukan, tambang emas, tambang besi, tambang nikel, tambang berlian, semua jenis tambang, semua jenis pembangkit listrik, BMKG, entrepreneur, PNS, anggota DPR, pejabat pemerintah, pengusaha properti, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita mengetahui mengenai apa itu geologi, apa yang dipelajari dalam geologi, dan cakupan pekerjaan seorang geologis, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu dari cabang geologi, yaitu geologi laut. Apa yang dimaksud dengan geologi laut? Menurut Wikipedia, geologi laut atau juga yang disebut geologi marin adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui komposisi, struktur, dan proses pembentukan dasar laut. Ilmu ini berguna untuk membangun struktur di bawah laut, maupun pelayaran seperti pembangunan dermaga, anjungan pengeboran minyak, kabel bawah laut, jembatan antar pulau, dan sebagainya. Geologi kelautan mencakup penelitian geofisika, geokimia, sedimentologi, paleontologi di dasar samudra, dan daerah pesisir. Geologi laut berkaitan erat dengan oseanografi fisik dan tektonik lempeng. Penelitian geologi kelautan menjadi sangat penting untuk memberikan bukti mengenai pemekaran lantai samudra dan tektonik lempeng pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Dasar samudra secara esensial merupakan daerah terakhir yang belum dieksplorasi dan dipetakan secara detail dengan dukungan tujuan militer atau kapal selam dan tujuan ekonomi, penambangan logam dan minyak bumi sebagai alasan penelitian. Cincin api di sekitar Samudra Pasifik yang kehadirannya mengintensifkan aktivitas vulkanik dan seismik memberikan ancaman utama untuk bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Semua sistem peringatan dini untuk peristiwa bencana ini membutuhkan pemahaman yang lebih detail mengenai geologi kelautan di lingkungan pesisir dan busur kepulauan. Tahukah kalian bahwa pengetahuan mengenai geologi laut juga bisa kita gunakan untuk kehidupan sehat dan sejahtera dan ekosistem lautan? Tapi, bagaimana sih caranya? Kita tahu kalau geologi laut itu belajar mengenai geofisika, geokimia, sedimentologi, dan paleontologi di dasar samudera dan daerah pesisir. Dan itu artinya adalah para geologis yang fokus ke dalam bidang geologi laut, belajar mengenai ekosistem laut dan bagaimana cara menjaga dan memelihara lingkungan laut. Dan para geologis tersebut bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar pesisir pantai dan para nelayan, sehingga kehidupan masyarakat tinggal di pesisir pantai dan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut bisa hidup dengan sejahtera dan sehat, dan sistem laut bisa dipelihara dengan baik, sehingga flora dan fauna yang cukup langka bisa selalu dijaga dan dilestarikan dengan baik. Sebenarnya
Selanjutnya, masih banyak cabang geologi yang seru untuk dibahas, seperti geowisata yang membahas tentang fenomena geologi yang bisa dijadikan tempat wisata. Geoarkeologi yang membahas tentang pembuktian apa saja yang terjadi pada zaman dahulu lewat fosil-fosil yang terdapat di dalam bumi, dan masih banyak lagi. Dan saya berharap bahwa saat saya nanti menjadi seorang geologis, saya bisa berkontribusi untuk kemajuan negara lewat pengetahuan-pengetahuan yang telah saya pelajari selama di bangku perkuliahan, dengan cara menaikkan pendapatan negara lewat berbagai sumber daya alam yang akan saya temui nantinya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tadi saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.